Eh, Cek cek, Mas Hendro join, Mas Hendro, Kominfo, Mas Hendro. Ya, Baik. halo, halo. Ya, 5 menit lagi kita mulai Mas Hendro ya. Oh, siap, Mbak, siap. Oke, terima kasih. Halo, halo, halo. Ini streaming ini ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, Kepada pejabat pengelola kepegawaian dan operator SAPK maupun Simpak di Kabupaten Magetan. Insya Allah pada siang hari ini kita akan mensosialisasikan gitu ya, aktivasi email resmi ASN dengan domain go.id dan rekonsiliasi data email dan nomor telepon ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Semoga yang tadi pagi ya sudah 4 jam, selama 4 jam mengikuti sosialisasi TPP ya, Perbub terkait dengan TPP gitu ya. Dilanjutkan lagi dengan sosialisasi aktivasi email resmi ASN ini tidak mengurangi semangat panjenengan dalam mengikuti sosialisasi kan gitu ya. Karena ini juga merupakan satu rangkaian yang penting. Ini ada hubungannya juga dengan TPP juga seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwasanya nanti kedepannya untuk terkait dengan email gitu ya, dengan email selama itu terkait dengan pekerjaan, kita tidak diperkenankan lagi menggunakan email yang bukan dengan domain go.id. Jadi nanti semua kedepannya yang terkait dengan urusan pemerintahan wajib hukumnya menggunakan email dengan domain go.id gitu ya. Jadi kalau misalnya nunuk gitu ya harus nunuk.magetan.go.id karena kita di pemerintah Kabupaten Magetan, maka nanti alamat emailnya itu harus yang @magetan.go.id seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak Gmail, kayak Yahoo, kalau untuk urusan pemerintahan nanti setelah kita melakukan rekon sudah tidak diperkenankan lagi. Insya Allah nanti dari
Dinas Kominfo gitu ya akan membackup segalanya gitu. Jadi kalau misalnya nanti dalam pelaksanaan kita menggunakan email dengan domain.go.id ini ada mungkin ke apa ya istilahnya itu tidak bisa tersampaikan dengan baik atau misalnya mungkin tidak bisa mengirim atau menerima dengan baik, monggo nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dengan Mas Hendro nanti di sana. Nanti Mas Hendro pada kesempatan siang hari ini juga akan istilahnya membantu kita ya sebagai narasumber juga untuk menjelaskan bagaimana terkait dengan jika kalau misalnya panjenengan itu emailnya tidak bisa seperti apa, kan seperti itu. Kalau misalnya nanti lupa password seperti apa, nanti bisa dijelaskan dari Kominfo seperti itu. Nanti materi Mas Hendro akan disampaikan setelah membicarakan terkait dengan rekonsiliasi data email dan nomor telepon. Seperti itu ya Mas Hendro ya. Nanti saya dulu baru Mas Hendro ya. Siap, Mbak. Oke, baik. Nanti Mas Hendro sifatnya melengkapi kalau misalnya dari kami yang ada disampaikan kurang gitu ya Mas Hendro ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Hendro. Baik, langsung saja Bapak Ibu karena kita juga sudah siang. Nanti kita nggak usah berlama-lama gitu ya. Kalau orang teknis itu kita lebih kepada actionnya gitu ya. Kalau kebanyakan teori nanti mulai mumet seperti itu. Langsung saja kita sosialisasi aktivasi email resmi ASN gitu ya dan rekon datanya. Baik, ayo Dek next. Nah, dasar hukum kita melakukan rekon yaitu surat edaran dari Kepala BKN gitu ya. Nomor monggo bisa dibaca sendiri. Perihal persiapan implementasi single sign on gitu ya. Digital signatures nasional dan pemutakiran data mandiri ASN. Jadi apa tuh maksudnya persiapan implementasi single sign on? Jadi nanti itu yang digunakan itu ya email itu. Apapun nanti yang digunakan itu ketika kita membuka aplikasi tertentu nanti contohnya ada My SAPK yang akan digunakan dan bisa dilihat oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan itu akan menggunakan email yang domainnya adalah goit tadi gitu ya, .go.id seperti itu. Nah, apa itu digital signatures? Itu digital signatures nanti itu tanda tangannya itu bentuknya digital, sudah tidak manual lagi, ada barcode-nya kan seperti itu, nanti kedepannya seperti itu. Kalau yang tidak paham terkait barcode nanti bisa browsing atau mungkin bisa menanyakan ke temannya apa atau digital signature seperti itu. Kalau dari BKN itu hampir semua sudah menggunakan digital signature. Nggak tahu kita di pemerintah Kabupaten Magetan kapan, monggo nanti Dinas Kominfo bisa menjelaskan seperti itu. Next Dik. Nah seperti ini, Bapak Ibu semua bahwa data itu, data rekon itu sudah kami kirim ke OPD masing-masing. Monggo teman-teman semua baik yang bergabung di Zoom meeting maupun melalui YouTube streaming kami bisa menanyakan datanya ke operator atau pejabat pengelola kepegawaian di OPD masing-masing. Ini adalah data yang ada pada aplikasi Simpak. Yang ada pada aplikasi Simpak. Karena data ini sangat penting sekali, gitu ya, sangat penting sekali. Mohon betul-betul ditanyakan. Nanti kalau misalnya sudah kami kirim pada tanggal 31 Desember 2021 dan diverifikasi oleh BKN, nanti seperti PUPNS, pengalaman PUPNS tahun 2021 kemarin, akhirnya sampai dengan sekarang pun masih banyak yang datanya keliru. Sehingga proses kepegawaian itu menjadi terhambat. Yang waktunya sudah mau pensiun masih saja membetulkan data nama, data tanggal lahir, data TMT CPNS seperti itu, sehingga SK pensiunnya menjadi terlambat kan seperti itu. Nah, mohon kepada panjenengan semua mungkin yang mengikuti istilahnya itu aktif menanyakan kepada operator di masing-masing OPD
terkait data yang sudah kami sharekan ke panjenengan semua, seperti itu. Caranya cukup mudah, ketika data yang kami sampaikan ini sudah betul ya, baik NIP, nama, email atau nomor telepon, monggo caranya yaitu cukup, kalau misalnya memang sudah betul, itu cukup dicentang saja. Cukup dicentang saja. Kalau misalnya ada yang keliru misalnya terkait dengan emailnya, monggo di kolom validasi OPD itu ditulis email yang betul yang seperti apa. Terus nanti itu contohnya bisa di zoom deh, nomor 18, nomor 18, 17 atau 18 tuh. Bisa di zoom nggak ya? Oke, nah di situ yang tercantum pada aplikasi Simpek itu adalah nomor telepon rumah. Itu sudah tidak boleh. Nomor telepon rumah tidak boleh. Jadi wajib nomor telepon yang bisa digunakan untuk WhatsApp. Atau sekarang Telegram, monggo. Jadi tidak bisa nomor telepon yang hanya telepon saja. Seperti itu. Sekarang kan banyak juga yang mempunyai dua nomor ya, yang satunya biar tidak dikenal sama temennya atau mungkin siapa gitu, dikasih nomor telepon yang tidak ada WhatsApp-nya, kan seperti itu. Nah ini tidak bisa. Untuk itu monggo, yang penting nanti di aplikasi Simpek ataupun SAPK, nomor HP atau nomor HP yang wajib dicantumkan itu adalah nomor HP yang bisa digunakan WA atau Telegram, seperti itu. Nanti insya Allah tidak bisa ada yang tidak punya gitu nggih, karena nanti insya Allah untuk Ekin gitu ya, ketika nanti aplikasi yang terbarunya sudah ada gitu, sudah terbangun, insya Allah nanti mungkin diterapkan pada bulan Mei, bahwasanya semua aktivitas pengelolaan TPP itu menggunakan HP Android, dan HP Androidnya kan minimal HP Android 4 atau mungkin setingkat dengan KitKat gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi yang tidak mempunyai nomor HP yang ada WhatsApp atau aplikasi Telegramnya, seperti itu. Next deh. Nah ini nanti monggo, ini nanti yang terkait dengan lupa password gitu ya. Itu nah seperti ini nanti secara rinci akan dijelaskan sama Mas Hendro, kebetulan ada Kominfo di sini gitu ya. Email yang digunakan itu adalah email untuk login aplikasi e-kinerja ya. Bagaimana dengan guru-guru yang tidak mengisi aplikasi e-kinerja atau mungkin dinas lain yang tidak mengisi e-kinerja? Kan kemarin alhamdulillah Kominfo itu sudah secara auto gitu ya, email itu sudah langsung, setiap ASN itu mempunyai email dengan domain ini magetan.go.id setiap PNS. Nah, cara melihatnya bagaimana nanti ya. Jadi karena email itu tuh harus dipastikan setiap ASN itu email itu aktif. Email itu dipastikan aktif gitu ya. Jadi terkadang masuk ke aplikasi e-kinerja, saya juga tidak tahu dari Kominfo apakah ketika email itu dipakai di aplikasi e-kinerja itu secara otomatis email itu aktif, kan gitu. Tapi istilahnya untuk mengetahui lebih jelas apakah email itu bisa digunakan atau aktif digunakan dalam berkirim surat melalui email dan lain sebagainya, nanti monggo setiap ASN bisa melakukan ngecek ya, istilahnya ngecek email itu aktif atau tidak dengan masuk ke mail.magetan.go.id. Oke, jadi nanti monggo bisa
Caranya di mail.magetan.go.id. Silahkan ngecek di sana, masukkan user passwordnya gitu ya. User passwordnya silahkan masukkan, ngecek di sana itu nanti emailnya aktif atau tidak. Kalau misalnya nanti kesulitan terkait dengan user passwordnya apabila lupa gitu, bisa menghubungi Dek Ganda. Di samping saya ini sudah jelas banget nggih. Monggo menghubungi Dek Ganda, atau nanti kalau misalnya ini bisa minta bantuan ke Kominfo seperti itu. Nah, pokoknya dipastikan semua email itu harus bisa mengirim atau menerima. Intinya seperti itu. Ketika dibuka bisa, soalnya gini, nanti ketika kita sudah menggunakan layanan MySAPK atau layanan apapun, ketika kita lupa password, maka email yang digunakan adalah dengan domain.go.id. Nanti verifikasinya itu masuknya ke email magetan.go.id. Jadi karena seperti itu, tolong dipastikan bahwa email itu adalah email yang aktif. Intinya seperti itu. Terus next. Ya, ini nanti caranya biar dijelaskan Kominfo saja gitu ya, karena kita berbagi. Monggo next lagi deh ya. Oke, seperti ini. Nah, kemarin kita waktu download itu emailnya itu ada yang 2 ya Dek ya. Emailnya itu ada 2. Email 1 sama email 2 gitu. Nah, kalau misalnya ada 2 email kayak gini, yang digunakan itu adalah email yang dibuat login aplikasi e-kinerja. Intinya seperti itu. Terus next Dek. Oke, nanti monggo ini biar dijelaskan sama bagian Kominfo. Nanti kalau misalnya udah ya, ada lagi. Next. Oke. Ya, oke, nanti biar ini aja dulu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, nanti biar Kominfo yang menjelaskan ya, terkait dengan bagaimana kalau lupa password, bagaimana ngecek email itu aktif atau tidak, nanti dengan Kominfo. Intinya seperti itu. Nanti setelah kami nanti biar Mas Hendro menjelaskan. Oke, nah, apabila nanti terkendala dalam login email gitu ya, bisa menghubungi kami gitu ya. Terus ketika panjenengan itu sudah selesai menyelesaikan validasi gitu ya, ketika selesai menyelesaikan validasi, nanti operator di OPD akan mengirimkan melalui Bitly ini seperti itu. Dan ya, dan saya mohon mungkin untuk Dinas Pendidikan sama Dinas Kesehatan ini terutama gitu ya, yang mengirimkan adalah Dinas Pendidikan saja ya. Kalau gini aja, kalau yang Dinas Pendidikan sama Dinas Kesehatan, karena kita mempunyai operator sendiri-sendiri ya, untuk SMP langsung kepala SMP-nya yang tanda tangan gitu ya, tertandanya tertandanya dari SMP masing-masing. Nah, kalau dari Dinkes, puskesmasnya masing-masing. Jadi karena kita terkendala oleh waktu ya, tanggal 26 itu sudah harus terkirim ke kami. Mbak Nunu, itu gimana kalau misalnya kan yang dikirim file Excel-nya, terus pengantarnya gimana? Pengantarnya tetap dikirim ke kami tapi nggak usah melalui Bitly atau Bitly sendiri? Oke, nanti untuk pengantarnya tidak usah berbondong-bondong ke sini. Nanti bisa dikirim melalui Bitly yang ini kan sama Dek Ganda gitu ya, akan dibuatkan lagi di bawahnya gitu, bahwa selain Excel nanti akan ada surat pengantarnya yang merupakan legal form ya, bahwa itu sudah dilakukan verifikasi. Intinya seperti itu. Khusus Dindik yang SMP langsung bisa. Bagaimana dengan yang ex-UPTD? Itu tanggung jawabnya Dinas Pendidikan langsung saja. Intinya nanti yang tanda tangan adalah Kepala Dinas Pendidikan, kecuali SMP biar cepat gitu ya. Jadi prosesnya cepat, soalnya tanggal 26 itu sudah masuk ke kami, karena kita harus verifikasi lagi di tingkat kami untuk dikirim ke BKN. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti pada waktu kita diskusi saja.
Selanjutnya monggo Mas Hendro menjelaskan bagaimana cara aktivasi email gitu ya, aktivasi email dan ini kalau misalnya teman-teman lupa password. Seperti itu Mas Hendro. Monggo Mas Hendro, disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nunu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nunu garis besarnya mengenai email. Ya, jadi saya langsung share screen aja biar mudah. Nah ini, pertanyaan pertama pasti kan buat teman-teman ASN semua tentang email. Emailku opo, passwordku opo, kan pasti gitu. Pertanyaannya pasti kan gitu. Nah, untuk mengetahui emailnya apa, passwordnya apa, itu di sini. Dibuka Chrome atau Mozilla, browser pokoknya. Nah, itu registrasi.magetan.go.id. Bisa dicatat enggak apa-apa. Nah, di situ ada menu cek email dan data pegawai. Diklik, nah muncul ini. Masukkan nick sama NIP, tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir. Terus klik cek data. Nah, di situ nanti akan muncul akun emailnya ASN itu apa, passwordnya apa. Nah, terus jika aplikasi registrasi ini tidak error berarti dicek dulu data simpaknya. Jadi di simpak ada isian nick sama NIP. Di simpak ada isian nick sama NIP. Itu harus benar. Karena kalau disimpak nick atau nicknya ngisinya salah, otomatis aplikasi ini tidak akan error. Paham ya sampai di sini teman-teman semua? Jika sudah diketahui akun emailnya sama passwordnya, kita bisa masuk di emailnya ini. Ini misal saya login ke email saya. Halo Mbak Nunu. Mas, gimana? Mbak Nunu, ini ada sesi tanya jawab nggak Mbak? Nanti ada, kita buka. Oh, gitu ya. Jadi intinya itu untuk mengetahui akun emailnya apa,
Untuk mengetahui akun emailnya apa, di registrasi.magetan.go.id, masukkan NIP, tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir. Terus cek data. Di situ akan muncul akun sama passwordnya. Mohon izin dek, Dendro share screen-nya nggak keluar dek. Ya, Share screen-nya nggak keluar. share-nya sudah saya matikan, Mbak. Sudah saya matikan. Ya. Halo, Mbak Nunu. Gimana dek? Langsung sesi tanya jawab aja gimana? Oke, gini aja. Baik, terima kasih Dek Indro. Berarti biar kita jelaskan dulu aja sebentar ya Dek Indro ya, baru kita tanya jawab. Oke Dek, makasih Dek Indro. Sebentar Dek. Iya. Oke, nge. Ini kita Iya. kembali lagi ke materi. Ayo Dek. Iya. Makasih Dek. Sebentar Dek. Tadi terus. Oke, kembali lagi ke materi ya. Oke, next. Oke. Baik. Tadi kembali lagi ke sini gitu ya. Kita nanti kalau misalnya panjenengan itu login email pakai mail.magetan.go.id seperti ini. Nah, masukkan namanya yang panjenengan itu. Untuk mengetahui yang aktif emailnya apa, itu kita masuk ke ini registrasi.magetan.go.id. Oke. Nanti ketika itu kalau misalnya error, nanti bisa langsung di refresh ya. Oke, seperti itu ya. Oke, nah nanti seperti ini hasilnya emailnya. Kalau aktif ya, kalau aktif tuh pasti seperti ini emailnya gitu. Kalau misalnya tidak aktif, nanti bisa menghubungi Dek Ganda seperti itu, atau mungkin dipraktekkan aja Dek Ganda. Oke, kita langsung praktek aja dulu langsung ya. Monggo dipraktekkan Dek Ganda. Kita share screen ke ini aja langsung. Masuk ke mail.magetan.go.id. Seperti yang disampaikan Mas Hendro tadi, bahwa kunci untuk bisa menggunakan email magetan.go.id itu data pada simpak itu harus betul, terutama NIK dan NIP gitu ya, terutama NIK dan NIP seperti itu. Oke, nah ini kita masuk ke magetan.go.id seperti itu ya. Oke, nanti di sana ada fiturnya. Oke, nanti diklik e-gov gitu ya. Terus kita nanti masuk ke mail deh. Mana? Langsung login aja. Oke. Login ke mail ya.
Jadi tadi masuk ke magetan.go.id, cari mail ya, cari mail seperti itu. Nanti kita rekam, kita akan tayangkan di YouTube ya, di live streaming YouTube-nya nanti ada tersimpan. Oke, nanti ini masukkan gitu ya, langsung sign in. Oke. Nanti kalau error nanti bisa menghubungi kami. Nah, seperti ini. Nah, ini kita aktif ya, kita aktif. Ada surat undangan dan lain sebagainya seperti ini. Nah, berarti ini aktif. Sudah seperti ini saja. Oh, berarti email saya aktif, kan seperti itu. Nanti monggo menghubungi langsung ke operatornya bahwa emailnya adalah aktif. Kalau PNS-nya misalnya di BKD itu cuma sedikit gitu ya, 39, mungkin operator bisa membantu gitu. Tapi kalau misalnya yang operator SD gitu ya, misalnya Takran yang jumlah gurunya 200, nanti kalau yang mencoba operatornya sendiri mesak nih operatornya kan gitu. Nanti operatornya tetap dapat data dari kami, di-share ke Bapak Ibu semua, nanti bisa mencoba sendiri-sendiri di HP-nya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Jika sudah aktif bisa menghubungi operator SKPD. Kemudian terkait dengan nomor telepon juga, jangan lupa nomor teleponnya yang WhatsApp yang aktif tadi mohon juga diupdate pada aplikasi Simpeknya. Nomor teleponnya tidak hanya di Excel ya mengupdate-nya, tapi ketika nomor telepon itu seperti yang tadi contohnya masih 0351 di Simpek, itu harap diganti dengan nomor telepon yang aktif. Intinya seperti itu. Sudah? Oke, nah ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika salah, misalnya registrasi email username atau password Anda salah, caranya bagaimana? Coba deh, oke. Nah, seperti ini. Monggo caranya kita lihat tadi deh. Nah, kita melihat di registrasi. Ya. Klik registrasi, terus cek email. Nah ini, nah silahkan isikan nick sama isikan NIP. Data ini harus sama dengan data yang di aplikasi Simpek. Kalau datanya tidak sesuai dengan aplikasi Simpek, maka tidak akan bisa dilihat emailnya. Seperti itu. Ya, ini sangat mudah sekali nggih. Intinya seperti itu. Oke, kalau yang ini nanti kalau misalnya kurang jelas nanti bisa ditanyakan gitu. Oke. Terus bagaimana dengan cara di Bitly? Oke. Nanti setelah dicek datanya gitu ya, setelah dicek sudah dilakukan verifikasi dan ditangani dan ditandatangani oleh kepala OPD seperti itu. Nanti langsung bisa diupload di Bitly yang sudah kami kirimkan nanti, seperti itu. Bentuk Excelnya nggak usah dirubah-rubah, datanya itu yang sudah dikirim oleh kami, monggo ditindaklanjuti, gitu aja, sudah dipermudah, nggak usah dipersulit, kan seperti itu, tinggal centang. Kalau misalnya keliru, tinggal membetulkan apa yang betul, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan dengan forum diskusi. Insya Allah kalau teman-teman operator yang bergabung, saya yakin sudah sangat familiar sekali dengan rekon, dengan aplikasi Simpek, aplikasi e-kinerja juga, seperti itu. Monggo, mungkin di chat ada yang bertanya nggak, Dek? Kita cek dulu dari chat. Tidak ada pertanyaan. Monggo, mungkin bisa langsung kalau ada yang bertanya langsung di on-kan saja, di unmute saja ininya, apa namanya, Zoom-nya. Monggo silahkan. Dua penanya nanti langsung kita jawab gitu nggih. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Monggo langsung kalau yang bertanya bisa dilepas unmute-nya. Sudah jelas semua nggih? Sudah jelas?
Monggo, yang bertanya. Itu Mbak di chat ada pertanyaan itu. Oke, di chat. SMP 1 Ngariboyo. Oke. File Excel mungkin dikirim Mas Ganda apa gimana Mbak Nunu? Baik, nanti kalau file Excelnya Oke, Dinas Pendidikan, khusus Dinas Pendidikan hari ini akan dikirim oleh Mas Ganda melalui Japri ya, tidak melalui grup. Nanti kalau Dinas Pendidikan per hari ini terkirim. Jadi kalau misalnya nanti khusus Dindik hari ini tidak mendapatkan tanda cinta dari Mas Ganda, bisa langsung Japri ke Mas Ganda. Terus, oke. Oke, Bu, izin bertanya. Email domain untuk OPTD Puskesmasnya pripun? Baik. Oke, monggo Mas. Mungkin Mas Hendro. Sama ya. Untuk UPTD Puskesmas itu sama. Pokoknya seluruh. Iya, Mbak. Maksudnya ini ASN, Mbak ya? Ya, ASN. Seluruh ASN. Oh, kalau ASN dicek dulu aja di registrasi. Oke. Jadi gini, nanti kalau Iya. terima kasih Dendro. Jadi untuk semua ASN, intinya semua ASN tanpa terkecuali monggo ngecek emailnya masing-masing dengan cara masuk ke magetan.co.id, terus cek mail dulu. Kalau misalnya tidak tahu, langsung masuk ke registrasi untuk melihatnya, kan seperti itu. Nah, dengan cara masuk ke registrasi kan dimasukkan NIK sama NIP. Nah, ketika panjenengan nanti memasukkan NIK sama NIP itu nggak bisa masuk, berarti data di aplikasi Simpeknya itu ada yang keliru. Intinya itu domainnya harus magetan.go.id untuk mungkin yang puskesmas ya. Oke. Mohon izin bertanya Mbak Nunu dari Kecamatan Mospati. Nggak jelas Pak, dari mana Pak? Dari Kecamatan Mospati, mohon izin bertanya. Ya, monggo. Terkait dengan email yang tadi disampaikan yang magetan.go.id ini apakah bisa untuk email umum? Maksudnya itu untuk kita menerima dari berbagai macam email lain. Misalnya apa Pak? Terus yang kedua terkait dengan nomor telepon. Ya, yang kedua gimana Pak? Nomor telepon itu apakah harus sama dengan yang di Simpek? Jadi kalau misalnya tidak sama dengan Simpek, apakah kita harus memperbaiki dulu di Simpek, Mbak? Oke. Baik. Terus ada lagi mungkin? Ya itu aja Mas. Kecamatan Magetan, Bu. Dari Parang, Bu. Di Kecamatan Parang. Ya, monggo Parang. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Ya, ini kebanyakan pada umumnya kita mempunyai lebih dari satu email. Ya, terutama Gmail. Terus untuk mengaktifkan di HP itu gimana? Yang domain go.id itu. Iya, itu aja Pak. Mana? Bapak Suparman. Ya. Oke. Oke Pak, terima kasih dari Kecamatan Parang. Itu saja atau gimana Pak? Ampun nggih, Parang? Hanya satu pertanyaan Parang. Oke, saya jawab dulu ya. Ya, cukup sementara.
Oke, baik, terima kasih. Kita dulu aja. Yang pertama terkait dengan dari Kecamatan Maspati. Pertanyaannya adalah apakah email magetan.go.id ini bisa menerima dari email yang lain, misalnya dari mungkin dari menerima dari kecamatan mana, dari pemerintah kabupaten mana berkirim ke ini, bisa Pak? Kalau itu monggo silahkan. Tapi kalau misalnya untuk Shopee, untuk berbelanja Shopee, terus nanti untuk apa ya Pak, untuk pembelanjaan yang lain, ya nggak usah menggunakan magetan.go.id. Misalnya terkait dengan nanti pinjam online, misalnya seperti itu. Saya yakin ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan tidak akan melakukan itu, ya tidak perlu Pak pakai magetan.go.id kan seperti itu. Dan jangan digunakan misalnya untuk blog, misalnya untuk blog pribadi atau istilahnya kegiatan di luar kedinasan. Kalau bisa jangan menggunakan magetan.go.id. Intinya seperti itu, nggih. Soalnya kemarin banyak spam yang ke kita gitu ya. Kominfo juga sangat mengeluhkan sekali bahwasanya magetan.go.id ini digunakan di luar kedinasan kan seperti itu, sehingga Kominfo tuh harus bekerja keras untuk ngedeli spam-spam itu. Nanti kalau kita menggunakan di luar kedinasan sama Google itu, magetan.go.id itu dikirain virus, sehingga semua tidak bisa digunakan emailnya. Ketika kita sudah diblok sama Google itu, kita udah nggak bisa seperti itu. Jadi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu semua, untuk domain.go.id gunakanlah dengan bijaksana kan seperti itu ya. Bisalah membedakan mana yang urusan pekerjaan, mana yang urusan pribadi seperti itu nggih. Terus yang terkait dengan nomor telepon bagaimana? Apakah harus sama dengan di Simpek? Iya Pak, karena nomor telepon ini nanti tujuan rekon ini apa toh gitu. Panjenengan cukup mengupdate di aplikasi Simpek. Nah, data yang jenengan kasihkan ke saya itu nanti akan saya rekon dan secara otomatis akan masuk pada aplikasi SAPK. Itu tujuannya gitu. Intinya seperti itu. Jadi nanti data panjenengan di Simpek maupun di SAPK itu adalah sama. Dan semua nanti seperti tadi itu adalah single sign on kan seperti itu. Jadi semua menggunakan data yang sama, satu datanya gitu, enggak banyak data seperti itu. Dari Kecamatan Maspati nggih. Terus kalau yang dari Kecamatan Parang, untuk aktivasi HP bagaimana gitu. Kalau HP ya pakai Gmail aja Pak gitu. Nanti kalau yang terkait dengan aplikasi TPP gitu kan, nanti kita ada ini lagi, aplikasi TPP-nya punya kita itu nanti cukup download dari Play Store nanti ke depannya gitu ya. Insyaallah bulan Mei gitu. Nanti kita tanamkan di Play Store kalau yang pakai Android gitu ya. Kalau yang pakai iPhone nanti ada sendiri. Ketika panjenengan itu nanti download aplikasi itu, aturan mainnya sudah lain lagi. Intinya seperti itu. Dan yang jelas nanti yang digunakan kita gunakan itu adalah email magetan.go.id kan seperti itu ya. Tidak Nunuk Trisulawati Gmail, tidak Nunuk Trisulawati Yahoo, tidak plaza.com, tidak seperti itu, tapi tetap di magetan.go.id karena ini adalah kedinasan kan seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir yang ada di handphone sekarang panjenengan gunakan Gmail, ya gunakan saja. Kalau yang terkait dengan TPP nanti aturan mainnya sudah berbeda lagi. Seperti itu nggih, Kecamatan Parang. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, kita bacakan di chat. Dari Puskesmas Poncol. Assalamualaikum Bu, mohon maaf izin bertanya. Saya sudah coba login, tapi captcha salah terus. Itu kira-kira bagaimana nggih Bu? Terima kasih. Baik, untuk PKM Poncol nanti langsung hubungi Mas Ganda saja ya, langsung ya, enggak apa-apa. Kok ada captcha ya? Captcha apa? Kok ada captcha ini? Captcha apa ini? Ya, ini internetnya gimana ini ya? Untuk Puskesmas Poncol nanti ya, nanti dengan Mas Ganda saja. Kalau yang sudah teknis gitu sebetulnya saya juga bisa, tapi lebih baik ke Mas Ganda saja karena orangnya lebih sabar daripada saya. Oke. Terus selain Puskesmas Poncol,
Mohon maaf Bu, izin bertanya, jika nanti ada yang ganti nomor HP, bagaimana guys Bu? Nah ini untuk semua operator ya, untuk semua operator tanpa terkecuali, karena teman-teman kalau misalnya ada pergantian data itu kan masih menggunakan operator ya untuk saat ini. Tidak setiap ASN bisa istilahnya bisa masuk ke aplikasi SAPK atau aplikasi Simpak. Monggo bagi semua teman-teman ASN yang mungkin update data, monggo menghubungi operator masing-masing. Nanti silahkan datanya diupdate tidak hanya di Simpak tapi juga di SAPK. Karena kembali lagi tadi itu single sign on itu harus datanya satu ya, sama seperti itu. Dari Parang kebacaan kita mempunyai Gmail dan cara untuk mengaktifkan di HP gimana, sudah saya jawab nggih, Kecamatan Parang tadi. Terus yang dari Kecamatan Magetan, untuk yang email ganda bagaimana pelaporannya Bu? Di tempat kami ada 2 personil yang mempunyai email ganda, bahkan yang ada yang sampai 3 email. Baik, untuk Kecamatan Magetan atau baik dari untuk semua ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau emailnya 2 atau bahkan 4 yang digunakan atau yang dikirimkan ke kami atau nanti yang di entry di Simpak itu adalah email yang digunakan pada login aplikasi e-kinerja. Wes itu saja yang digunakan, nggak usah digunakan yang lain-lain. Kan kalau aplikasi e-kinerja kan pasti magetan.go.id kan seperti itu. Nah, kalau yang tidak menggunakan aplikasi magetan.go.id, contohnya guru, dilihat dengan cara masuk login ke email masing-masing. Kalau bisa masuk berarti itu adalah aktif kan seperti itu ya. Terus dari Dinas Perkim, Bu izin bertanya. Oh dari Disub ya. Apakah Mbak Nunu nggak kelihatan ya Dek? Oke. Ada nanti kita mau ini ya. Oke, nanti acara kita hari ini akan diupload ya, akan diupload di YouTube. Don't worry, sekarang kita juga gaul ya, jadi YouTuber gitu. Jadi yang YouTuber bukan Atta Halilintar saja gitu. Ini Dek Ganda kan kalau email itu kan gini, Kominfo sudah memfasilitasi bahwa ketika data panjenengan itu di entry pada aplikasi Simpak gitu ya, NIK atau NIP-nya secara auto panjenengan itu sudah mempunyai email yang dengan domain .go.id kan seperti itu. Jadi anak-anak CPNS baru kemarin itu dia pun juga sudah mempunyai email magetan.go.id, jadi nggak perlu terkaget-kaget gitu ya, loh kok aku jenengku ngene, loh kok jenengku ngene, padahal aku pengennya seperti gini, misalnya Nunuk Trisulawati cantik gitu seperti itu, tapi ternyata sama Kominfo autonya cuma Nunuk Trisulawati 1, 2, 3, ya sudah itu saja yang dipakai, nggak perlu istilahnya bertanya-tanya gitu, wah ya seperti itu kan gitu ya. Jadi secara otomatis ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan yang datanya sudah masuk Simpak, secara otomatis dia sudah mempunyai email dengan domain magetan.go.id seperti itu. Nanti terkait dengan cara aktivasi nanti akan diupload ya setelah acara ini. Oke. Oke, gini, kalau untuk email kantor seperti apa, monggo koordinasi dengan Kominfo ya. Kalau email dari Perkim, untuk kantor itu emailnya apa, monggo koordinasi dengan Kominfo. Seperti itu, kalau misalnya di kami itu adalah bkdmagetan@magetan.go.id, kita juga sudah punya itu, seperti itu.
Oke, baik. Dari Siswanto Ani ya, dari Siswanto Ani. Oke. Puskesmas Gogata. Oke. Pak, untuk PPT-nya akan kami share ya. PPTX-nya akan kami share nanti setelah ini gitu ya. Terus tanggal 26 Maret itu harus sudah verifikasi semua, Pak. Baik bentuk Excel-nya maupun nanti bentuk surat pengantarnya gitu. Jadi kalau Excel-nya itu yang sudah dikirim sama Mas Ganda jenengan verifikasi, kalau sudah selesai kirim balik ke kita melalui Bitly yang sudah kita kirim. Nah, nanti Bitly itu disertai surat pengantar dari OPD. Untuk puskesmas langsung dari kepala puskesmas, SMP langsung dari kepala SMP. Kalau yang UPTD nanti operator UPTD, ex UPTD dengan Mbak Heni, monggo koordinasi dengan Mbak Heni, seperti itu. Ada lagi, Dek? Alamatnya YouTube nanti kami share di grup ya. Alamatnya akan kita tadi sudah ya di grup ada, insya Allah di setiap status teman-teman BKD juga sudah diupload ya. Oke, email ini belum diaktifasi, yang aktivasi itu panjenengan semua. Monggo nanti caranya mengaktifasi itu dengan login tadi melalui masuk dulu ke magetan.go.id, nanti pilih menu, terus nanti pilih e-gov ya, pilih e-gov. Jadi caranya yang pertama masuk magetan.go.id, habis itu pilih e-gov, habis itu pilih mail, jenengan masuk ke sana. Kalau panjenengan itu bisa masuk email berarti itu sudah aktif, intinya seperti itu. Nah, kalau belum tahu emailnya masuk ke yang registrasi tadi, intinya gitu. Cuma syaratnya ke registrasi itu data simpek harus sudah lengkap, nick-nya maupun NIP-nya, seperti itu. Lagi, Dek. Oke, sudah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sudah 1 jam, cukup buat email, cukup buat ngisi ekin 60 menit. Mungkin ada yang tanya lagi, monggo silahkan, langsung saja. Di unmute aja. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Tetap ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Dari mana? Masih Mbak Nunu, kami dari SMP 1 Barat. Oke. Gimana, Mbak? Mau bertanya itu berkaitan dengan simpek ya. Sudah hapus. Mbak. Nomor HP-nya itu sudah hapus. Terus dia WA-nya itu aktif, bagaimana? Harus Mbak, depannya full terus nggak kerungu. Bingung. Mungkin aku mungkin bisa. Ini Mbak Nunu kami ya. Jadi gini. Nomor HP-nya yang itu disimpek sudah hangus. Tapi WA-nya aktif, itu pengaruh tidak? Nggih, Mbak, matur nuwun. Pengaruh, Mbak ya wis diganti wae mumpung ada waktunya rekon di rekon ini aja, Mbak, diperbaiki di rekon aja. Nggih, karena ini sistemnya tuh sudah single sign on, nanti kalau misalnya kita telepon nggak bisa. Terus ternyata saya WA-nya bisa. Mumpung ada rekon kayak gini, kesempatan rekon kita perbaiki data gitu ya. Nanti soalnya kaitannya dengan TPP juga. Pengaruh juga, Mbak, nanti itu. Udah suruh ganti wae pisan. Ampun, SMP 1 Barat. Gitu ya. Makasih Mbak Nunu. Nggih, matur nuwun. Ada yang lagi?
Oh, baik. Bagian perekonomian dan SDA Magetan ya. Ada 3 orang yang belum masuk di kantor yang baru, bagaimana kan gitu. Nanti coba koordinasi, bukan coba ya, karena sekarang di Sekda itu adalah bagian kepegawaiannya itu ada di bagian umum. Mohon untuk koordinasi dengan bagian umum, kan seperti itu ya. Nanti biar bagian umum yang berkoordinasi langsung dengan Mas Ganda gitu. Memang untuk saat ini aplikasi tertentu untuk terkait dengan jabatan gitu ya, memang dikunci karena memang kebutuhannya untuk TPP ini nanti gitu. Tapi insya Allah untuk rekon ini nanti tidak berpengaruh ke situ. Nanti minta tolong Mas Angga yang bagian umum untuk koordinasi dengan Mas Ganda gitu aja ya. Nanti biar ditindaklanjuti koordinasi lagi dengan bagian Kominfo. Seperti itu nggih, bagian perekonomian dan SDA. Matur nuwun sangat. Mungkin ada lagi? Sudah ya? Mungkin ada yang bertanya, monggo. Sebelum kita tutup. Oh, baik, lagi kalau tidak ada bertanya, saya teruskan sedikit ya, untuk ngisi ekin ben penuh gitu ya. Oh, ada pertanyaan, oke, dari Puskesmas Tajikaras. Oke, monggo untuk PNS pindahan, koordinasi sama Mas Ganda, nanti biar di entry NIP-nya ya. NIP-nya biar di entry, yang dibutuhkan di aplikasi Simpek nanti biar NIP-nya sama Mas NIP nama tanggal lahir nanti biar di entry sama Mas Ganda ya. Nanti data sepenuhnya untuk misalnya riwayat pangkat dan lain sebagainya monggo segera ditindaklanjuti. Yang penting nanti seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya ketika data itu ada di Simpek secara otomatis dia akan auto mempunyai nomor, mempunyai email seperti itu. Puskesmas Taji nggih, seperti itu. Ada lagi? Nanti langsung koordinasi dengan Mas Ganda aja, dan saya yakin semua pasti sudah tahu nomor teleponnya Mas Ganda ya, karena sudah familiar banget nomornya. Oke, ada yang tidak bisa login ya? Oke, coba deh. Ini kita share screen dulu. Ada kasus yang tidak bisa login. Kita ini kan dulu ya. Ini ada dari rumah sakit. Dia tidak bisa login. Wait ya, sambil menunggu. Oke, setelah ini akan kami kirimkan di grup nama-nama SK operator ya. Nama-nama SK operator Simpek garing SAPK. Mohon minta tolong pejabat pengelola kepegawaian garing operator untuk dicek. Kalau namanya berganti atau nama di SK itu ganti atau berubah, mohon langsung koordinasi dengan Mas Ganda atau saya boleh. Ya, kalau yang berubah saja. Yang tidak berubah tidak perlu, kan seperti itu. Karena akan kami buatkan SK operator Simpek garing SAPK. Meskipun nanti tidak ada honornya, tapi akan sangat membantu sekali dalam hal pengisian ekin. Kan seperti itu. Karena kita sekarang butuh ekin. Nah, seperti ini ya. Oke. Contohnya Mbak, ini Mbak Lilin gabung. Oke, Mas Eko seperti ini Mas Eko ya. Mas Eko kan tadi ngisikan, coba debek. Nah ini dimasukkan atas nama lilin.restu, dimasukkan passwordnya. Nah ini terus diklik saya bukan robot, terus sign in. Nah seperti ini, tidak bisa login aplikasi registrasi, tidak berhasil. Silahkan cek kembali email atau user dan password Anda. Ketika ada seperti ini, langsung masuk ke
registrasi magetan.go.id. Oke, untuk cek email dan data. Oke, langsung aja dieksekusi di sini, Dek. Coba kayak apa, Dek? Kita lihat dulu ya. Kenapa enggak mau? Nanti bisa ke Mas Hendro. Ini Mas Hendro ada kasus seperti ini dulu, Mas Hendro. Sebentar, Mas Hendro. Oke, ini ada kasus seperti ini. Nanti biar Mas Hendro juga tahu ya. Ini ada kasus tidak bisa masuk ya. Oke, kita cek dulu kenapa. Tek lilin. Ini udah. Oke. Oke, di-screen aja. Oke. Ini saya screen ya? Oke. Nah ini di-share screen aja, Dek, nggak apa, Dek? Di-share screen aja. Nggak apa, Sob. Oke. Kamu masuk dari nggak apa? Dek lah. Sebentar ya, kita lihat dulu. Oke, Dek, langsung. Ini kita cek dulu ya. 6. Oh, oke. Oke. Bisa. Coba. Diketik aja, Dek, jangan di copy paste. Coba bener itu. Coba diketik aja lilin dot. Itu di share. Oke, coba tadi kita coba lihat ya. Kalau di lilin restu ditulis komplit aja coba. Oke. Maksudnya oke. Oke, Mas Hendro. Coba kalau di copy paste, Dek. Copy paste. Itu lilin nggak mau itu masih. Tadi ubahnya juga ikut. Halo Mbak Nunu. Ya, bentar Mas Hendro. Mbak Nunu. Ya, Dek, sebentar, Dek, ini, Dek. Nah, ini gini, Dek, ada kasus dia nggak bisa masuk login email.
padahal dia sudah di apa namanya eh, sudah melakukan registrasi, tetap tidak bisa masuk. Gimana itu, Dek? Ini saya coba bisa Mbak, yang lilin restu. Oh bisa ya? Itu gimana? Gimana Bisa. mungkin bisa di share screen kan Mas Hendro, biar teman-teman paham Mas Hendro. Oh ya, sebentar. Ah. Sebagai bukti kalau memang bisa. Ini Mbak, maaf saya tampilkan enggak apa-apa Mbak, ini ya. Oke, nggak apa-apa, anu aja. Tapi di YouTube Ini aja, di anu aja. Oke, seperti ini langsung di close khusus. akunnya ini, passwordnya ini. Oke, langsung di close, Dek. Oke, yang ini ke di close way. Nanti masuk YouTube soalnya. Oke, langsung dipraktekkan, bisa masuk login nggak dengan data yang tadi itu? Bentar, saya screen lagi. Oke, nah. Oke, berarti Bisa Mbak. Oke, makasih. Mungkin kami yang harus ada ininya. Oke, thank you ya, Dek. Masuk. Ya. Oke, thank you. Ya. Oke, berarti yang dari Mas Eko, yang dari rumah sakit, berarti bisa ya. Tadi itu nulisnya login emailnya @magetan.go.id-nya perlu ditulis nggak, Hendro? Enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Oke. Terus kalau misalnya pertanyaannya kalau dari registration itu lebih baik kita ketik ulang atau kita copy paste? Kenapa Mbak? Kalau misalnya Dek login email tuh loh Dek, dari registrasi itu kan sudah muncul datanya. Nah, waktu kita login itu lebih baik kita ketik ulang atau copy paste dari registrasi tadi itu untuk login email. Dua-duanya bisa Mbak. Dua-duanya bisa, oke. Oke. Tapi mending ya diketik ulang sambil dilihat. Ya, soalnya biasanya kalau aku pakai copy paste itu jarang berhasil, tapi kalau ketik ulang biasanya berhasil. Oke, thank you Dendro ya. Iya. Oke, nggih. Sudah bisa ya? Sama ini Mbak, nanti kalau ada masalah lewat grup saja. Jadi saya dimasukin grup jadi biar tahu dan bisa menjawab juga masalah ini. Oh, thank you banget. Mau masuk tak ribetin. Oke, thank you banget. Nanti tak masukin di grupku ya, Dek ya. Ya. Oke, thank you. Bisa untuk Nggih, matur suwun. Nggih, matur nuwun. Bisa coan ekin loh. Oke, thank you banget. Oke, nggih. Mungkin ada lagi pertanyaan, Dek, di chat. Oke. Untuk update data jabatan, memang untuk riwayat jabatan sekarang masih dikunci ya, kaitannya dengan membangun rumah untuk TPP. Tenang saja, tenang, don't worry ya. Tunggu tanggal mainnya untuk kita buka. Ikuti aja dulu, nggak usah gimana gitu nih, karena memang semua butuh proses. Gitu nggih. Jadi gini ya, saya ulangi lagi, untuk PNS pindahan dari luar daerah, tolong lapor dulu ke kami, ke Mas Ganda sebetulnya nggih. Monggo nanti biar dibuatkan entrian NIP-nya. Datanya kita isi dulu, disimpak ya, nanti kita buatkan NIP-nya. Lah setelahnya itu monggo datanya di update di Simpek. Nah, nanti ketika panjenengan itu sudah melakukan update data di Simpek,
dari SMP 2 Magetan ya ini ya. Itu secara otomatis nanti emailnya dibuat secara auto, secara aplikasi sudah dibuatkan gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi intinya data itu harus ada di Simpek dulu, baru bisa mempunyai email magetan.go.id. Jadi kalau misalnya di Simpek datanya tidak ada ya tidak bisa gitu loh. Intinya seperti itu. Ini dari Puskesmas Lembean. Untuk password login registrasi apa ya? Kalau dulu pernah membuat dan lupa password, monggo masuk ke magetan.go.id Puskesmas Lembean. Nanti pilih e-gov. Setelah pilih e-gov, pilih registrasi, kan seperti itu ya. Nanti masukkan NIK, masukkan NIP, nanti akan muncul emailnya apa, seperti itu ya. Oke, dari SMP 3 Kawedanan, terima kasih. Password harus diketik Ibu, saya tadi juga seperti itu agar bisa login. Baik, terima kasih. Intinya seperti itu. Ini Kecamatan Parang isi ngapain ini? Nah, ngirimnya melalui Bitly ya, enggak bisa ngemail di sini, kan seperti itu nih. Terima kasih Kecamatan Parang, sepertinya sudah selesai gitu ya. Nanti dikirim di Bitly saja. Monggo, ada lagi yang bertanya mungkin? Sudah 90 menit, lumayan loh ya. Nanti ekinnya bisa ditulis 90 menit. Oke, kembali lagi terkait dengan SK operator. Nanti setelah ini langsung di-share sama Dek Ganda SK operatornya gitu ya. Nama-nama SK operator Simpek Gareng SAPK untuk tahun 2021. Itu datanya yang di kami itu adalah data tahun 2020. Jika misalnya di tahun 2021 ini ada perubahan, mohon Mas Ganda di Japri untuk dilakukan perubahan data gitu ya. Iya, yang berubah saja ya. Kalau misalnya betul tidak perlu. Kami tunggu sampai dengan tanggal 26 Maret konfirmasinya. Kalau sampai dengan tanggal 26 Maret tidak ada konfirmasi, saya anggap data itu tetap gitu ya. Karena gini, memang tidak ada honornya, tapi itu sangat membantu dalam pengisian ekin panjenengan sehari-hari sebagai tugas tambahan mungkin, atau monggo karena memang pekerjaannya terkait dengan data kan seperti itu. Ya, nanti kan kayak misalnya konsultasi, koordinasi itu bisa masuk ekin ya. Gimana? Gitu. Oh, dari streaming YouTube ada pertanyaan ya. Untuk Kecamatan Kartoharjo sudah saya jelaskan panjang lebar ya terkait dengan aktivasi email dan bagaimana cara tahu emailnya itu seperti apa dan bagaimana. Monggo nanti saya nggak akan jelaskan lagi gitu ya. Yang penting pokoknya intinya sekarang semua ASN baik operator maupun ASN di lingkup pemerintah Magetan, monggo habis ini mengakses magetan.go.id ya. Mengakses magetan.go.id untuk mengetahui email kita aktif atau tidak. Intinya seperti itu. Masuk ke magetan.go.id, pilih e-gov ya, baru kemudian pilih mail. Kalau misalnya masuk mail nggak bisa, berarti langsung masuk ke registrasi kan seperti itu. Nah, registrasi itu caranya sangat mudah. Cukup masukkan NIP dan NIK panjenengan gitu. Kalau misalnya NIP dan NIK panjenengan itu salah, hubungi operator OPD. Apakah data panjenengan di Simpek itu sudah betul? Kuncinya hanya itu. Kuncinya adalah data yang valid. Ketika data tidak valid, tidak akan muncul email seperti itu. Nah, nomor telepon segera diupdate. Kalau tidak sama atau sudah berubah nomornya, segera hubungi operator. Biar operator melakukan update data pada aplikasi Simpekdah. Itu aja intinya topik kita pada siang hari ini. Oke. Oke, Nick, seperti ini tadi ada dari ASN di streaming YouTube. Terima kasih ya, alhamdulillah banget. Berarti banyak juga yang mengakses lewat YouTube gitu ya. Kemudahan komunikasi gitu ya, alhamdulillah. Kalau nicknya tidak ketemu atau mungkin salah gitu ya, nah itu berarti tandanya di Simpek itu ada yang keliru datanya gitu. Itu pasti.
Nah, soalnya gini, kalau bukan operator ya, kalau bukan operator, misalnya saya bukan operator gitu, dan ketika saya mengakses registration di magetan.go.id itu saya akan memasukkan NIP dan NIK yang betul dari kami, seperti itu mungkin ya, melalui KTP panjenengan. Nah, kemungkinan di Simpek datanya itu masih keliru, sehingga jenengan tidak bisa tahu emailnya apa, passwordnya apa. Jadi ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan yang mungkin mengikuti acara pada siang hari ini, jika panjenengan melakukan ngecek email tidak bisa, mungkin ada keliru NIP atau keliru NIK, monggo segera berkoordinasi dengan OPD dengan operator di lingkup OPD masing-masing, biar nanti dicekkan sama operator di OPD-nya panjenengan apakah jenengan yang salah entry atau aplikasi data di Simpeknya yang keliru. Intinya seperti itu. Oke, tidak bisa login tadi sudah kita, nanti di YouTube akan ditampilkan setelah ini, monggo bisa dilihat lagi kenapa tidak bisa login. Intinya setelah intinya ketika sudah tahu emailnya apa, passwordnya apa, lebih baik diketik ya, diketik untuk login emailnya itu diketik aja, jangan copy paste untuk menghindari kesalahan. Misalnya seperti itu. Karena kalau misalnya copy paste kitutan satu spasi aja itu sudah dianggap satu karakter kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan nanti ketik sendiri itu tidak akan kemungkinan tidak mungkin kelebihan karakter kan, seperti itu. Yeah. Kalau nicknya salah, nicknya ganti, kalau misalnya tidak langsung tuning itu memerlukan waktu 1 kali 24 jam, ditunggu saja ya. Intinya seperti itu. Jangan langsung kok gak iso gitu. Nanti ada sudah dirubah kok nggak bisa, ada waktu sinkronisasi 1 kali 24 jam. Oleh sebab itu, karena kita keterbatasan waktu sampai dengan tanggal 26 Maret, saya mohon untuk operator setelah acara ini bisa langsung mensosialisasikan ke OPD-nya masing-masing. Ya nanti mungkin kalau misalnya ada kesulitan dalam operator, ada kesulitan dalam mengirim bitly, nanti langsung WA Mas Ganda aja ya. Oke, nanti kita fasilitasi. Kalau Mas Ganda nggak balas-balas, nanti langsung dengan saya saja. Nanti kalau langsung saya teruskan ke Dek Ganda, nanti langsung dibalas. Kan seperti itu. Nanti kalau Dek Ganda nggak balas-balas, langsung ke saya. Monggo, boleh. Mungkin ada lagi? Sudah 90 menit kita melakukan sosialisasi. Oke, baik. Iya, sama. Jadi SKUPTD Pendidikan Magetan, PPK dengan PNS itu sama. Sama ya, PPK kan ada. PPK dengan PNS itu sama. Wong di Simpek juga di-entry di Simpek kok, itu PPK kok. Gitu ya. Tidak ada pembedanya. Cuma pembedanya adalah PPK sama PNS. Yang direkon itu semua ya, PPK maupun PNS. Tidak ada yang dibedakan, semua sama. PPK sudah pasti auto juga mendapatkan email karena kemarin sudah diantri ya, Dani ya. Data utamanya dari PPK itu sudah kami lakukan entry data di aplikasi Simpek. Nanti kalau misalnya ada yang kok jenengnya gak ada gitu, nanti hubungi Mas Ganda aja ya. Intinya PPK dan PNS sama-sama masuk di aplikasi Simpek gitu ya. Mungkin ada beberapa yang regrouping masih bermasalah karena masih ditutup sama organisasi, tapi insya Allah nanti kita bisa fasilitasi kalau yang terkait dengan itu ya. Intinya begitu. Ada lagi, Dek? Sudah ya. Sudah 90 menit, luar biasa. Mungkin sebelum acara ini ditutup, setelah acara nanti ditutup jangan di-off-kan dulu, nanti akan kita lakukan foto bersama gitu ya, sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan sosialisasi. Minta tolong yang videonya dimatikan untuk diaktifkan kembali. Intinya seperti itu. Sudah ya? Oke.
Oke, saya minta tolong di foto ya Bapak dengan pose terbaiknya. Saya minta tolong sekali. Oke, saya screenshot 1. Minta tolong pose terbaiknya nggih Bapak, Ibu. Tidak sampai 5 menit. Pose terbaiknya. Ini. Oke. Go. Oke. Ah. Oke. Baik, sambil di screenshot sama teman kami, saya atas nama pribadi dan kedinasan, mohon maaf bila apa yang saya sampaikan kurang berkenan ke panjenengan semua. Pada intinya pada siang hari ini adalah mari kita sukseskan rekon data, email dan nomor telepon di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan, karena keberhasilan kita nanti ke depan adalah tergantung dari kita rekon data email pada siang hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dilihat di YouTube ya untuk mengulang kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.